Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Selamat pagi guys, dimanapun anda nonton channel saya ini, dalam keadaan apapun, semoga selalu saya doakan dalam posisi terbaik anda. Yang belum madang jangan lupa madang, nek ramadang semaput woyo woyo. Oke guys, ini bisa dikatakan barang lama tapi baru. Barang lama tak lembur kayak sapet dapat, sejak dapat itu tak taruh saja tanpa dibersihin, tapi baru saja tak review. Ini gembol jati, bentuknya sedang ya, ini pohonnya sih sebenarnya nggak besar, ini pohonnya paling 1 kilan, diameter 22 cm, lingkar 60-an ya, nggak ada ya mungkin ya. Nah ini gembolnya ekstrim loh ya guys. Ini menurut anda dibikin apa toh ya? Ini udah lama banget ini kayu ya. Ini tak jemur 2 hari malah pada retak-retak kayak gitu. Aduh gawat ya. Ini harusnya udah dipinggirin lagi. Ya ini adalah jati gembol guys. Menurut anda ini buat apa ya guys? Bikin meja. Coba apa jadi ya bikin meja ya. Paling mejanya meja standaran ya. Ini meja sininya kayu mungkin ya. Atau buat tatakan bonsai ya bisa guys. Atau batuan-batuan unik lainnya ya. Ini gembol kayak gini guys. Gembol itu sendiri merupakan sebuah kayak tumor, kayak di dalam kayu atau akar kayu. Itu bisa terjadi entah bagaimana, saya belum mempelajarinya dan memang nggak ada waktu untuk mempelajarinya sama sekali ya. Intinya yang ada gembol-gembol kayak gini itu hanya ada di beberapa tumbuhan dan di jati itu termasuk gembol jati itu cara nune prestis guys, atau bisa dijadikan karya seni yang indah ya. Ini kayak akar-akar tapi nimbul ya. Kalau ini udah hampir hilang ujung-ujungnya ini. Nah ini sehingga dia bentuknya udah kayak apa ya, kalau di plistur warnanya itu cenderung ke coklat muda. Itu kayak fiber loh guys, kayak kayu ditempelin fiber. Apalagi plisturnya belum itu disanding dulu, dicat dengan menutup pori itu ya. Keren banget. Ini buat apa ya guys kira-kira guys? Oh alah, saya lagi bingung ini ya. Kecil tapi ya besar tapi ya golongan kecil, pohonnya kecil cuman gembolnya lumayan ya. Oke, kita kembali lagi ke perbatuan yang ada. Ini bahan-bahan guys, ini patut untuk direview ya. Bahkan bahan ini ya bukan temuan baru, cuman udah lama ya. Ini takutnya ini kejadian kayak gini. Ini tak ceritakan dulu. Kayak ini mainan anak ya. Ini bahan-bahan kayak gini bukanlah bahan biasa. Ada keunikan dan ada pembeda di antara yang lainnya guys. Ya. Nah ini tak review ya eman-eman. Kadang kalau saya nggak direview itu malah hilang ya ujung-ujungnya. Tak airin dulu semua. Banyak dari bahan ini bahan akik suseki ya. Oke, ini yang saya pernah video, eman-eman sekali ini hampir. Nah, ini ada batu kok bisa bergambar seindah ini ya. Di samping itu dia punya tapak jalak, walaupun tapak jalaknya ini masuknya Sri Gunting ya. Batu ini bergambar buah guys. Ini menurut anda buah apa? Wih, ini kelapa lonjong bisa, buah mangga bisa, buah pepaya bisa. Ini salah satu batuan pictorial agate atau batuan alami akik bergambar dari alam. Hanya ada di Sungai Lukulo yang keren-keren kayak gini batunya ya. Ini satu ya. Terus ini guys, ini pernah video penemuannya ke review. Ini batu seperti ular persis, tapi ini sejatinya batu bukan fosil ular ya. Ini batu seperti kepala ular, tengkorak kepala ular. Ini matanya 2, walaupun dia tidak simetris karena dia bentukan alam guys. Tapi sekilas ini seperti tengkorak kepala ular ya. Nah, moncongnya, matanya ya, bisa kayak gitu ya guys. Ini batuan-batuan unik ya, bagi para penggemar batuan unik ini udah masuk ya. Seperti itu. Kita cek lagi. Batu hitam ini sekilas seperti biasa, hanya bentukannya seperti telur ya. Bentukannya membulat ya. Bulatan itu tidak seperti bulatan full bulat, tidak ya, agak lonjong. Sebagian sini agak lebih pipih sedikit daripada sebagian sini, cuman
bentuknya sempurna ya. Ini nempel magnet guys, jangan salah, kelebihannya salah satu nempel magnet. Nah, ini bagi para penggemarnya, batuan-batuan kayak gini juga dicari guys, batuan bulat-bulat seperti ini, nempel magnet ya, keren sekali. Oke, kita review yang selanjutnya. Wih, ini hampir saya terlupakan, udah sangat lama. Ternyata ini adalah batar besi multicolor. Nah, batu batar besi ini adalah berada di induk batu batar besi merah cabai, di dalam penambangan yang sama, gunung yang sama. Cuman kali ini, biasanya kalau yang keluar multicolor kayak gini, itu yang keluar itu di daerah kual. Ini kulit tebal, cuman sebenarnya dia bukan kulit ya. Kulitnya seperti ini, kandel, kayak aspal, cuman ternyata dia bukan kulit, jadi dia warna dasarnya hitam dan warna-warna yang lain guys. Nah, untuk nempelnya jangan diragukan lagi, warna dasarnya itu ada warna merah, oranye, putih, pink, kuning, hitam, dan warna apa ya, ya sekiranya itu guys. Ini bahannya padat guys ya, dengan corak-corak warna, dan mungkin bisa kalau Anda teliti, bahkan Anda belum apa-apa udah ketemu ini kepalanya Going Merry ini. Ini kepalanya Going Merry One Piece. Ini kepalanya ini mata, ini muka, ini tanduknya sebuah Going Merry itu sebuah apa ya? Kadal apa? Sebuah rusa apa sebuah domba ya? Nah, ini batu ini mudah sekali atau sering sekali berjumpa yang berbentuk gambar atau udah guratan-guratan alam, karena memang multicolornya yang sungguh kompleks ya. Multicolor atau warna-warna dalam batu ini itu seperti apa ya? Seperti abstrak dalam kanvas. Ya, lukisan abstrak dalam kanvas. Bila mana Anda teliti, ini dipotong lagi 1 cm atau 8 mili, terus dipotong, mungkin Anda bisa menemukan sebuah jackpot, yaitu berupa gambar-gambar yang jelas, apa gambar abstrak ya. Nah, di antara batu ini adalah batu batar besi ya guys. Kuat sekali ya, mantap. Bobotnya ini kurang lebih antara 1 kilo lebih guys, anggap saja 1 kilo lebih sedikit ya, 1 kilo ya. Kurang lebih ini perkiraan saya, tapi nggak beda jauh selisihnya, insya Allah ya. Dan ini merupakan sebuah bahan daging semua guys, jangan salah loh. Yang kelihatan seperti kual seperti ini ternyata dalamnya daging. Dan kalau Anda tahu, untuk mencari sebuah pancawarna yang unik, antik itu nyarinya di dekat kulit seperti ini. Ini udah kita buktikan, ini kulit ya. Nah, ini pancawarna batar besi itu yang kadang motifnya bagus, warnanya bagus, itu ada di dekat-dekat kulit seperti ini. Jadi memang prosesnya itu menapa di samping langka dan harganya lebih mahal dari yang lainnya untuk sebuah multicolor batar besi, itu nyarinya di ini telaten nih, motong di dekat kulit dipotong, ada 1 cm ya. Nanti kita jumpa warna-warna yang tidak kita duga biasanya ya. Seperti itu batar besi multicolor ya. Anda ini yang direview juga dijual guys, jangan salah. Oke, ini batu mau tak konten tidak sempet-sempet. Ini sebuah fosil kelor, apa prediksinya ya, sebuah fosil dari pohon kelor, entah gali kelor entah dari pohonnya, karena dia memiliki serat yang jelas. Nanti kita perdekat. Nah, ini seratnya serat kayu guys, serat kelor. Ini ada tali airnya dan dia membentuk tapak jalak guys, 1 di sini ya. Entah bagaimanapun tapak jalak ini ada 2 di sini sebenarnya, cuman besar dan kecil, tapi kita nggak tahu kalau dibelah 2. Ini mau tak konten tapi lupa, semoga hari esok bisa ngonten ini guys. Dan hasilnya ini masih 50-50, cuman ada garisnya tapak jalak, walaupun besar kecil aja udah seneng karena bahannya aja langka. Ini fosil kayu guys, biarpun terlihat bulat seperti ini. Karena Anda tahu sendiri di sungai itu ya temblingan ya, atau batu itu seakan-akan itu berbenturan sehingga membentuk suatu proses ya. Batu di sungai rata-rata entah itu fosil, palungino, batuan endapan yang lain, itu membentuk sebuah bentukan yang lugas atau tidak terlalu banyak sudut ya. Ini dari Jasper guys, tapak jalak lagi, ini mau tak buat juga. Walaupun biasanya kalau model Jasper kayak gini, ternyata kalau digesrik itu sebagian banyak itu warna garis dan warna bodinya itu hampir sama guys. Walaupun ketika bahan ini terlihat ini coklat, ini putih ya. Biasanya model Jasper kayak gini kayak gitu. Ini juga tapak jalak. Ini nemunya gimana senengnya ya ketika nemu. Nah, ini udah nemu ditaruh aja. Ya, inilah kemampuan manusia, nggak begitu. Ini kita berpeluang di sini ya guys. Nanti kita gesrik ya.
Ya kemampuan manusia itu ya semampunya saja, jualan semampunya saja, kita berpartner tujuannya biasanya ya agar menjaring lebih banyak penonton, lebih banyak pembeli, tapi ya ujung-ujungnya tetap diri kita sendiri. Ini Palumbino guys, Palumbino lagi dalam proses pembersihan. Batunya ini agak bingungi tapi punya tema yang unik juga menurut saya. Kenapa? Sekilas terlihat batu yang ini biasa karena kena air. Kalau Palumbino itu kena air, warnanya itu hanya satu warna. Batu ini terlihat seperti gunung apabila ditaruh seperti ini guys. Nah ini seperti bukit terjal ya, pegunungan terjal, tebing terjal, lancip ya. Dan juga bisa ditaruh seperti ini, seperti karang ya. Bisa juga seperti ini kalau saya sih cenderung seperti ini guys. Nah ini Suseki guys ya. Suseki yang model kayak gini itu kadang kita menemukan itu belum tahu pasti bentuk aslinya. Seperti itu. Kita review lagi. Ini tapak jalak, ini masih dalam perdebatan, cuman garisnya minta ampun hebatnya. Ya. Ini masih kayak fosil juga. Saya berharap ini kelor. Ini punya garis yang istimewa karena ini pasti hitam dan putih, garisnya itu nyata ya. Ini Sri Gunting, bagi yang nyari Sri Gunting ini bisa jadi satu. Dimnya nggak besar. Presisi, terus talinya juga sama. Ini fosil saya duga. Ya. Terus ini guys. Ini batu seperti tanduk. Tapi ini saya masih bingung apakah ini fosil atau ini hanya sebuah endapan biasa. Batu ini memiliki kontur yang tidak sama atau tidak seperti yang lainnya. Warnanya hitam. Dia memiliki kontur itu seakan-akan bergelombang. Seperti apa ya? Kalau kulit jeruk itu konturnya kurang tebal lagi. Ini lebih tebal lagi atau lebih tinggi lagi. Dan bentuknya seperti tanduk guys. Apa ya guys? Nah, keren ya. Ini mirip tanduk apa? Kambing hutan. Ini tapi saya ini pastinya belum tahu entah ini fosil atau sebuah batuan bentuk unik ya. Oke, kita lanjut yang satunya lagi. Terus lanjut. Ini batu sekilas warnanya seperti apa ya? Seperti malam hari dengan penuh bintang ya, karena ini sebuah berem-berem. Berem-berem itu bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya itu kayak benturan-benturan dari alamnya. Apa guys, menurut Anda ini batu apa? Ini adalah batu giok guys. Giok bahan tunggal, kecil ya. Terus ini bisa jadi serpentin, bisa jadi jadit. Tapi kalau biasanya kayak gini itu tembusnya dalam. Ini masuknya mungkin serpentinnya di kulitan batu giok itu biasa tertempel serpentin guys. Ya, yang hijau banget tembusnya dalam ini. Bobotnya berat. Dalam aslinya kita belum tahu, tapi yang jelas dia memiliki ketembusan. Entah itu tembusnya dalam atau enggak ya. Oke, akik satu lagi, akik angka 25. Ini kayak motor Ferrari, ini akik membentuk ya. Atau bisa menggambar sebuah alien guys. Ini matanya, ini kepalanya. Kepala alien dengan paru-parunya. Kunyang alien. Ini kayak kadal alien, kunyang alien sih gimana? Ini kayak kunyang alien ini. Batunya dari Sungai Lugulo ya, dari jenis sekis ya. Sekis mika mungkin. Dan juga dia memiliki angka atau nomor di sini 25. Monggo yang tanggal lahirnya 25. Kita lihat lagi yang lainnya, guys. Nah, biarpun batu merah seperti ini, tak zoomkan ya. Biarpun ini batunya merah biasa, jasper merah seperti ini, tapi kalau kita teliti dengan seksama, kita seakan-akan melihat sebuah semar mesem atau semar kuncung. Saya nggak cocokologi ya, karena siluet semar kuncung ya seperti ini guys, keris semar kuncung seperti ini siluetnya. Ini kan dalam bentuk 3 dimensi, Anda bisa melihat proporsional dari samping, ketembalan, konturnya. Tapi kalau dibikin siluet, semar mesem kuncung ya kayak gini siluetnya ya. Ini karena bentuknya siluet semar kuncung, ini tabah pulang guys. Batunya jasper merah loh guys, Sungai Lugulo guys. Dan ini rata tanpa campur tangan manusia, tanpa polesan sedikit pun. Ini ditaruh aja berdiri guys, kayaknya. Coba kita cek. Oh enggak guys, butuh tatakan ternyata. Dan filosofinya semar kuncung jasper merah. Merah itu keberanian, semar kuncung itu sebuah kebijaksanaan, dan batu itu merupakan filosofi sebuah
keabadian atau kelanggengan. Abadi yang kita maksud bukan hidup selamanya, tapi abadi yang kita maksud adalah keberkahan yang selalu terus-menerus. Itu wujud dari rasa syukur. Nah, ini punya filosofi. Kalau Master Golden ngarang filosofi itu pinter. Kadang tapi kalau kencot ya pusing, guys. Ini batu rijang lah ya, bentuknya seperti biasa. Kayak apa ya? Kita malah belum nemu ini. Oke. Ini Palombino, guys. Palombino masih dalam proses pembersihan. Lalu apa yang dibersihkan? Ini tak kasih tahu, guys. Ini adalah tanah. Ini tak keruk. Nah, tanah ini karena udah menempel berjuta-juta tahun di bumi, tanah ini kadang agak mengeras. Nah, lalu gimana treatment untuk membersihkannya? Sejatinya batu ini berdiri sendiri, berbeda dengan lingkungannya. Jadi batu ini biasanya ditemukan di sungai, itu bentuknya udah nggak ekstrim, itu di tepian sungai atau bahasanya gamplengan. Batu ini bersatu dengan tanah-tanah sekitar, sehingga kadang tanah itu menjadi keras sehingga seperti kerak. Nah, itu yang harus kita bersihkan. Cara membersihkannya adalah karena kontur aslinya batu dengan yang nempel itu berbeda. Ini sering-sering dijemur seperti yang itu tadi jemur semua ya. Nah, itu. Terus ketika panas-panasnya kita siram. Fungsinya buat apa? Untuk mempercepat pelapukan atau memasukkan ketika dijemur kan banyak porinya. Nah, itu kemasukan air jadi lunak kayak gini nih. Ini tanah ini, guys. Nah, ini tanah ini yang menempel ya. Ini tanah ini. Nah, ini kalau udah kayak gini, udah enak dibersihkan, tinggal disikat. Nah, seperti itu ya. Ini bentuknya unik, guys. Ini mau tak beri tema jantung, ya. Jantung yang tersayat. Kenapa jantung yang tersayat? Head apa ya? Sayatan bahasa Inggrisnya apa, guys? Head space. Space apa kadal? Nggak tahu lah ya, pokoknya jantung yang tersayat. Monggo diartikan dalam bahasa Inggris. Ini bentuknya seperti jantung, ini sayatan besar. Ya, seperti dibeleh, dan ini sayatan-sayatan kecil. Ya, filosofi ini ada, saya udah dapat, guys. Batu ini memiliki filosofi dengan judul tema jantung yang tersayat. Ini filosofi seperti seorang ayah, ya. Seorang ayah itu tidak akan menunjukkan rasa sakitnya di hadapan keluarga, apalagi keluarga yang dicintainya dengan penuh semangat. Dalam kehidupannya seorang ayah itu bisa menjadi apa saja, bahkan menjadi penjilat, menjadi sebuah Superman, menjadi preman, dan menjadi sebuah bandit apapun itu, tapi tujuannya kepada keluarga itu baik-baik. Itu seorang ayah yang baik, dan ini seakan-akan menjadi sebuah bukti bahwa ini adalah jantung seorang ayah, di mana jantung penuh luka seperti ini masih tetap tegar kokoh dan masih tetap kuat, ya, karena filosofi dari batu itu sendiri adalah keras. Jadi buat jantung seluka kayak gini itu masih bertahan kokoh, guys. Ini filosofinya yang saya tangkap dari sebuah tema batu ini, guys. Oke, yang terakhir kalinya. Kalau membicarakan batu itu kita punya penilaian masing-masing. Maka dari itu batu itu tidak memiliki pasaran yang red atau pasaran yang tepat atau pasaran yang tidak bisa diganggu atau pasaran yang ada garisnya. Batu itu memiliki pasaran yang berbeda-beda tergantung siapa yang menjual dan membeli. Dan batu itu memiliki filosofi yang berbeda tergantung siapa yang membacanya. Dan filosofi itu sendiri bagian dari pesan dari alam, guys. Itu pesan dari alam. Kalau kita bisa menangkapnya, itu bisa jadi pelajaran bagi kita, guys. Itu salah satu bukti yang tersirat, bukan tersurat dari alam. Nah, untuk membaca filosofi, membaca gerakan batu, membaca pesan dari batu, itu ya dibutuhkan nomor satu, itu ya ketenangan, pemikiran yang jernih. Oke, kita bahas yang ini, guys. Ini fosil keong ya, udah kristal. Ini di center garansi tembus, karena saya udah pernah nyenter. Dan diantara ini adalah sebuah cangkang-cangkang yang ini masuknya juga udah fosil. Karena mungkin dulu ini endapan dasar sungai. Nah, sebagian menfosil. Ini bukan dicor ya, guys. Saya pernah kejadian nemu kayak gini, dianggap bikinan. Setelah di lab, hasilnya natural, ya. Dan perjanjiannya dia mau bayar labnya, nyatanya menghilang. Itu sakitnya sampai di sini sampai sekarang, guys. Ya, bagi siapapun yang ingat itu atau orang yang bersangkutan itu sadar, mohon konfirmasi. Karena apa? Ketika menganggap ini adalah palsuan, bahkan
barang saya temukan sendiri di konten itu dianggap palsu, itu melihat saya itu seakan-akan orang yang menjijikan sekali ya. Bahkan sampai ngomong, udahlah mas, saya tahu sampean ini ngaku aja, itu seakan-akan ya gitu. Jadi saya nggak menyalahkan sampean kok, sampean butuh makan. Padahal saya nemu sendiri, oke gini aja om, saya bukannya nggak mau menyerah atau mengalah atau bahkan mengaku salah, bahkan saya memang nggak merasa salah. Gini aja, kirim ke tempat saya labkan. Apabila barang itu natural, itu tanggung jawab sampean, karena sampean juga sebenarnya butuh kejelasan pasti daripada menilai dengan seenaknya sendiri. Nah, kalau sampai barang itu semuanya sintetis atau buatan atau tambahan semen, itu semua saya yang tanggung, uang Anda saya kembalikan 100%. Alhasil hasilnya natural guys, dan saya kirim ke sana tanpa konfirmasi, yang jelas katanya mau ditransfer, sampai sekarang menghilang. Rasa sakit itu akibat tuduhan yang tidak berdasar itu sampai sekarang guys. Bukannya saya kecil hati bukan gimana. Kalau Anda nggak percaya, kurang paham, tanyakan saja langsung ke saya bisa menggaransinya. Bukan langsung memvonis gimana. Karena pembentukan alam itu tidak satu macam, tidak satu alam itu membentuk itu tidak satu rupa. Jadi kalau Anda menilai itu salah, itu belum tentu Anda itu benar. Karena ilmu perbatuan itu tidak sama setiap orangnya. Ya, seperti itu. Saya aja itu ya masih sering salah ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Tertawalah selagi Anda bisa, berbahagialah karena bahagia itu bagian dari syukur Anda. Dan Anda harus ingat, ketika Anda bersyukur, rezeki itu akan datang berlipat-lipat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap jos, woyo lanjut.